Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah malam ke-13 Pak ya, 13. Semoga kita tetap diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk melaksanakan puasa full sampai akhir nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baiklah, ada istilah di masyarakat, kadang-kadang mereka itu bingung. Kata-kata sunnah itu kalau dari kacamata fikih, maka Bapak Ibu harus bisa membedakan mana sunnah di kacamata fikih, di kacamata hukum, dan sunnah di kacamata ilmu hadis. Maka sunnah di kacamata ilmu fikih, pengertiannya segala sesuatu yang kalau dilakukan itu mendapatkan pahala, kalau tidak dijalankan ya tidak apa-apa, tidak mendapatkan pahala dan juga tidak dosa. Nah, kalau sunnah di dalam ilmu hadis itu artinya tradisi. Tradisi apa tradisi ya? Kebiasaan Pak ya, kebiasaan yang pernah diucapkan oleh Nabi, yang pernah dilakukan oleh Nabi, juga yang pernah disetujui oleh Nabi. Ketika sahabat melakukan, Nabi setuju. Itu termasuk sunnah-sunnah yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dari beliau kecil sampai wafat. Lebih luas dari pengertian hadis. Itu tradisi Nabi. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Oleh karena itu, sunnah-sunnah ketika menjelang berbuka dan sunnah-sunnah ketika sahur itu adalah segala sesuatu atau tradisi yang pernah dilakukan Rasulullah SAW atau diucapkan atau ditetapkan Rasulullah SAW, yang kalau kita melakukan dengan niat ittiba' Rasul itu mendapatkan pahala, kalau tidak ya tidak apa-apa. Misalkan satu, Nabi Muhammad itu mentradisikan mempercepat berbuka dan memperlambat sahur. Buka itu bahasa Arabnya iftar, semakanlah, makan, baik itu makan besar ataupun kecil. Nah, kalau takjil itu artinya menggesa-gesakan, menyegerakan. Itu namanya takjil. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Itu namanya menyegerakan. Baik itu seruputan, secegukan maupun satu puluhan. Satu apa? Puluhan. Satu suap. Yang penting kemasukan membatalkan puasa, maksudnya untuk membatalkan puasa itu loh. Itu namanya iftar, buka puasa. Kita ini buka puasa pukul 6 kurang ya. Nah, ya 6 kurang. Iya betul toh, 6 kurang. Kalau sahur jam 4 lebih. Oleh karena itu namanya sahur itu waktu akhir daripada malam. Oleh karena itu yang namanya sahur adalah aktivitas makan maupun minum di waktu menjelang fajar, di akhir malam. Makanya tradisi Nabi yang dilakukan biasanya itu beliau sahur sekitar dibacain ayat itu sekitar 50 ayat. Kalau dikalkulasi pakai jam menitan berarti sekitar 10 atau 15 menit, jadi agak mepet. Kalau jam 11 malam itu namanya bukan sahur, tetapi ya makan malam, mentong bahasanya. Mentong itu malam. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, menyegerakan makan itu bisa membedakan, menjadi ciri khas umat Muhammad, Nabi Muhammad SAW
dengan umat-umat sebelumnya. Makanya Nabi memperingatkan kalau berbuka disuruh segera, jangan sampai nanti kita melihat bintang. Artinya jangan terlalu malam, karena badan tubuh ini juga punya hak untuk dikasih asupan. Kalau durasi waktu sekitar 14 jam, berarti secara ilmu, secara kesehatan itu hanya tubuh ini hanya terjadi pembakaran lemak saja, belum terjadi yang namanya autofagi, yakni sel-sel ini memakan sel-sel yang rusak, memakan dirinya sendiri. Jadi kalau puasa 16 jam atau 18 jam, 17, 18, 20, seperti orang Jepang itu kan 20 jam, itu bisa menyehatkan tubuh. Sel-sel yang rusak bisa digantikan dengan sel-sel yang baru. Termasuk kanker itu bisa disembuhkan diantaranya dengan puasa yang durasi panjang tadi itu. Jadi bisa mempermudah, Pak. Jadi mempermudah wajah mungkin ya. Kalau kita mempercepat tua berarti kan mungkin kurang lama puasanya. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Ini juga dibuktikan oleh teman saya yang kena diabetes. Dia pernah bilang ke saya bahwa puasa itu bisa mengurangi cepatnya diabetes menuju kematian. Ini yang dia bilang sendiri. Jadi ini yang panjang ya. Tetapi kita ini konteksnya puasa. Jadi tetap ini bersifat ta'abbudi. Kita ngikuti Nabi tanpa banyak tanya. Nabi bilang begitu ya ikuti aja, kalau usah banyak tanya. Karena Nabi juga nggak memberikan alasan macam-macam, kecuali membedakan antara umat sebelumnya dengan umat Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahmatullah. Tradisi Nabi yang kedua itu apa? Kalau buka itu Nabi itu pakai kurma. Yang kalau dikalkulasi dari sisi kontennya itu katanya 4 kurma itu setara dengan 300 kalori. Berarti kan cukup untuk tubuh. 300 kalori plus 1 gelas sudah cukup. Bapak Ibu kalau sahur kurma, insya Allah siangnya tidak haus. Tetapi ini kan tradisi di sana. Tradisi kita apa? Gorengan, OT dan lain-lain itu kan ya beda. Isi perutnya itu lidah dan perut beda. Saya aja di Mekah biasa itu sakit ya Pak, kurma yang sakit ternyata nggak cocok, belum cocok ya. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahmatullah. Jadi yang sampai riwayat kita, tradisi yang yang sampai kepada kita, Nabi itu standar maksimalnya itu pakai kurma dan standar minimalnya pakai air ya. Makanya Nabi bahkan sahur pun tradisi nabinya ketika itu sahur itu minimal pakai air 1 cegukan minimal atau 2 cegukan dan seterusnya lah, itu minimal. Kalau kita itu kalau nggak kita lakukan juga nggak apa-apa. Kita kan tradisinya kan makan 1 piring kalau tidak nambah. Kalau pas sehat ya 1 piring lebih. Pas asam lambung nanti tidak doyan makan, seperti yang pernah saya alami belakangan ini. Nggak enak makan, nggak enak minum. Ya minumnya enak aja, tapi ya asam lambung aja karena banyak pikiran mungkin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahmatullah. Gimana Pak? Iya ini dan anak. Yang keempat tradisi Nabi itu adalah berdoa. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Sebelum makan dan minum kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkailah kami fima razaqtana, rezeki-rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Kita mohon kepada Allah ya. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Kenapa kita doa begitu sebelum makan dan minum? Karena kita tidak tahu
yang kita makan dan kita minum jangan-jangan tercampur dengan barang-barang syubhat. Kita tidak tahu Bapak Ibu takjil di sini yang nggak tahu yang nyumbang siapa, kan nggak tahu uang dari mana, kan nggak tahu. Siapa tahu kalau menang slot, kalau menang slot dibuat takjil kan nggak tahu. Makanya doa, khawatirnya nanti ada pengaruh ke perilaku kita. Agar nggak terpengaruh ya kita doa tadi itu. Nabi Musa itu yang masih makan Fir'aun waktu kecilnya, gedenya juga jadi nabi. Makanya ya kita ya ini ya doa lah. Kalau kita sebelum makan doa, habis minum satu tegukan kita disunahkan berdoa. Tradisi Nabi, hadisnya itu ada bahwa zahabaz zama'u, telah hilanglah rasa haus, wabatalatil uruku, dan basahlah kerongkongan. Kerongkongan apa tenggorokan? Tenggorokan ya, kerongkongan ya. Iya sini lah, tenggorokan. Gulu. Nah, watabatil ajru, dan tetaplah yang namanya pahala. Insya Allah jika Allah menghendaki. Pakai doa itu Pak, itu tradisinya Nabi. Ya kalau nggak mau begitu ya nggak apa ya, cukup aja alhamdulillah. Sebelum makan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Selesai alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah cukup. Nah, yang terakhir yang kelima, tradisinya adalah memberikan makanan kepada orang yang akan berbuka, memberikan makanan untuk berbuka orang yang berpuasa. Itu pahalanya setara dengan orang yang menjalankan puasa tanpa mengurangi sedikitpun pahala si pupuk yang puasa tadi itu. Beda loh, makanya saya hati-hati kalimat ini. Memberikan buka puasa untuk orang yang berpuasa di saat berbuka. Bukan kok ngasih makan kepada orang puasa di siang hari disuruh makan, enggak. Tapi di saat berbuka itu yang berpahala. Dan yang terpenting lagi juga jangan lupa bahwa kalau kita diundang orang berbuka, maka kita diharapkan untuk menghadiri, karena mereka pun juga perlu pahala-pahala yang dijanjikan Rasulullah SAW. Bukan kok yang saya sampaikan ini saya terlibat ngiming-ngiming pahala, tidak, sehingga Bapak Ibu sampai nanti berpaling dari Allah, tidak. Tapi ini saya menyampaikan dari riwayat-riwayat yang ada. Tetap Bapak Ibu niatnya lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.